Kalau kalian tanya ke gue apa portable speaker yang gue suka dari sisi form factor itu adalah Wonderboom ya. Karena seri Wonderboom pertama itu kayak dua speaker awal yang gue review ketika gue memulai channel ini. Dan Wonderboom series adalah salah satu portable speaker yang membuat gue tertarik buat memulai hobi di bagian portable speaker. Karena dulu gue ingat ketika gue mendengar Wonderboom pertama di masanya itu gue suka banget dengan form factor yang ditawarkan ya, size-nya compact, sound quality-nya pun proper. Kemudian skip di tahun 2024 ini akhirnya Wonderboom mengeluarkan seri terbarunya yaitu Wonderboom 4. Untuk harganya sendiri Wonderboom 4 ini dijual di harga Rp1.599.000, itu harga official resminya. Tapi sekarang kalian bisa mendapatkan di e-commerce itu sekitar 1,1 sampai 1,2 jutaan. Kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah, atau kalian bisa langsung ngecek ya di pojok bawah layar kalian. Jadi langsung yuk kita mulai apa nih yang menarik dari Wonderboom 4 ini. Seperti biasa kita start dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau kita ngomongin dari sisi desain, gue rasa desainnya ini minor banget perubahannya dari seri yang pertama. Kemudian gue sempat cobain seri kedua dan udah sempat gue review juga. Seri ketiga skip, dan untuk seri keempat ini gue melihat hampir nggak ada perubahan yang signifikan dibandingkan seri pertama maupun seri kedua. Dia mempunyai desain yang gue suka ya, karena ini kayak ikonik banget di masanya dan mempunyai size yang juga compact. Jadi kalau ngomongin form factor, gue suka banget sama Wonderboom ini karena size-nya tuh pas banget ya, karena nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar, gampang buat kalian bawa-bawa. Untuk gambaran aja ke kalian, size-nya ini mirip banget sama Eagle Terra 3 ya. Dia mempunyai size yang sama compact, mungkin kalau di sisi berat, Wonderboom ini sedikit lebih berat. Dan kalau kalian compare dengan kompetitornya JBL Flip 6, Flip 6 ini signifikan lebih besar dari sisi size-nya, makanya itu gue suka banget sama form factor Wonderboom series ini. Yang kedua, kalau ngomongin build quality, ini kayak build like a tank ya, karena Wonderboom seri pertama itu masih ada dan masih berfungsi hingga saat ini. Dan untuk seri pertama itu kayak udah beberapa kali jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi, sekitar mungkin 90 sampai 1,2 meter, dan itu masih aman banget. Selanjutnya kalau kita ngomongin dari sisi layoutnya pun mirip banget sama seri pertama. Kalian bisa melihat ada dua tombol volume di bagian depan yang sangat besar. Ini tuh kayak signature-nya dari Ultimate Ears ini ya. Dan untuk di bagian atas ini bener-bener minimalis banget, hanya ada tombol power. Kemudian di tengah ini kalau kalian pencet double ini kayak buat next up previous lagu gitu. Dan di bagian atas ini ada tombol kecil buat pairing Bluetooth. Di bagian bawah ini juga ada khasnya Wonderboom yang kalian bisa mengganti equalizer dari Wonderboom ini. Kita coba nyalain ya untuk mendengarkan notifikasi yang ada di Wonderboom 4 ini. Bahkan notifikasinya pun masih sama seperti di Wonderboom generasi pertama. Sekarang kita coba untuk equalizer yang ada di Wonderboom 4 ini, karena dia ada satu equalizer baru yaitu equalizer podcast. Tinggal kalian tekan aja di bawah sini. Ketika kalian tekan sekali seperti ini, Outdoor boost. dia akan kayak outdoor mode gitu ya. Dan kemudian kita pencet sekali lagi. Podcast mode. Dia berlanjut ke podcast mode dan ini lambangnya masih menyala, dan ketika kalian tekan sekali lagi, Standard mode. ini balik ke equalizer standar atau equalizer bawaannya. Kemudian selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri ini masih mirip banget seperti di Wonderboom 1 hingga ketiga ya. Hal yang menarik dari Wonderboom series itu, dia ketika kalian masukin ke dalam air akan mengapung ya. Jadi memang ini speaker yang proper banget ketika kalian pakai berenang, karena dia udah dilapisi dengan IP67, berarti splash proof, waterproof, dan juga dust proof. Dia bisa bertahan hingga 1,5 meter dalam waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian dari sisi daya tahan baterainya pun di sini terbilang awet, karena dia diklaim bisa mencapai 14 jam, yang gue sendiri belum pernah ngetes dari 100% hingga habis, tapi yang jelas gue ngerasa daya tahan baterainya ini awet banget dan kayak nggak habis-habis gitu. Kemudian selanjutnya kalau kita ngomongin yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, ini katanya diklaim udah menggunakan material daur ulang ya, jadi kayak eco-friendly gitu. Selanjutnya yang paling berbeda dibandingkan Wonderboom generasi sebelumnya ada di bagian charging portnya, yang akhirnya di generasi keempat ini sudah menggunakan USB Type-C, yang dimana untuk di Wonderboom 3 aja masih menggunakan micro USB ya. Jadi itu salah satu upgrade yang signifikan yang bisa kalian rasakan secara langsung.
Kemudian fitur-fitur lainnya seperti TWS Mode di sini juga udah mensupport TWS Mode ya. Dia bisa kalian konekin ke Wonderboom 4. Jadi kalau kalian punya dua buah Wonderboom yang sama, ini akan berfungsi sebagai stereo speaker ataupun ke Wonderboom 3. Dia nggak bisa dikonekin ke Wonderboom 1 dan yang kedua. Kemudian selanjutnya di sini juga udah mensupport Google Fast Pair. Jadi ketika kalian nyalain speaker ini untuk pertama kali, dia akan langsung keluar di smartphone kalian, langsung bisa kalian konekin tanpa perlu kalian masuk ke bagian Bluetooth dan kalian melakukan pencarian di mode Bluetooth-nya. Jadi memang fitur-fitur yang masih miss adalah dari dukungan aplikasi yang dimana di sini belum ada dukungan aplikasi seperti di seri Wonderboom yang lain yang dimana kalian belum bisa melakukan customize equalizer-nya. Jadi kurang lebih itu aja ya kalau kita ngomongin fitur-fitur yang ada di Wonderboom 4 ini. Sekarang kita masuk ke bagian sound quality dari Wonderboom 4 ini. Seperti biasa, sound quality subjektif yang akan gue share di sini menurut pendapat gue pribadi. Sebenarnya gue belum pernah mencoba Wonderboom 3, jadi gue belum bisa mengcompare dengan Wonderboom 3 dan juga Wonderboom 2 gue udah gue jual, tapi gue masih bisa mendengar untuk Wonderboom 1-nya. Jadi memang ketika gue compare di Wonderboom 1 dan 4, gue merasa di Wonderboom 4 ini lebih baik dari sisi sound quality-nya ya. Seingat gue sih Wonderboom 2 itu sedikit lebih berat dibandingkan Wonderboom generasi pertama. Tapi untuk yang keempat ini gue merasa dia mendapatkan sisi detail sebaik Wonderboom 2 tapi nggak sebright Wonderboom 2. Dan dalam artian secara signature overall gue merasa di sini tuh suaranya balance banget. Jadi nggak ada frekuensi yang berlebih dari treble, vokal maupun bassnya. Satu hal yang gue merasakan sama dibandingkan generasi sebelumnya atau bisa gue bilang kayak semacam ciri khas ya dari Wonderboom series itu ada di bagian bassnya. Bass di Wonderboom itu kalau buat gue termasuk kuantitasnya tuh pas banget buat berbagai macam genre lagu ataupun berbagai macam kebutuhan. Bassnya tuh ada, punch-nya tuh berasa, tapi memang tipikal bassnya tuh lebih ke area mid bass ya, bukan ke area yang bassnya deep seperti di JBL Flip Series. Karena dia mempunyai konfigurasi 360 derajat seperti ini dengan size yang compact, jadi gue bisa memaklumi kalau memang dari sisi bassnya nggak serendah seperti di JBL Flip Series, terutama untuk dibandingkan dengan JBL Flip 6 yang mempunyai full range driver dan juga passive radiator yang besar. Jadi kalau kalian ngomongin bass, kalau kalian suka dengan musik-musik party, gue rasa JBL Flip Series akan lebih cocok buat kalian. Terus kalau gue compare dengan Tera 3 Mini, meskipun harganya jauh, tapi dari sisi bassnya Wonderboom tetap lebih baik dibandingkan Tera 3 Mini. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi vokal di Wonderboom 4 ini mempunyai timbre yang cukup oke untuk harga yang ditawarkan. Gue nggak bisa bilang timbrenya itu natural banget karena ketika gue coba compare dengan Bang & Olufsen A1 2nd Gen, memang dari sisi vokalnya pastinya masih jauh berbeda, yang dimana BO itu lebih baik dan lebih natural, tapi ketika kita ngomongin harga memang gapnya pun terbilang jauh ya. Jadi di sini gue meng-compare dengan Flip 6 untuk sisi vokalnya gue lebih suka di Wonderboom. Gak tau kenapa vokal di Wonderboom itu berasanya pas aja, sedangkan untuk Flip 6 ini terlalu mundur ya, agak sedikit ketutup sama area bassnya. Jadi dengan kata lain memang Wonderboom ini vokalnya pun berasa tuh pas, cukup natural dan juga enak. Dan di sini juga mempunyai karakter vokal yang masih dapat dari sisi boldnya atau tebalnya gitu. Jadi overall Wonderboom 4 ini lebih enak dari sisi vokalnya dibandingkan Flip 6. Untuk area treble-nya sendiri, Wonderboom 4 ini juga mempunyai treble yang crisp, yang detailnya bagus dan juga enak untuk berbagai genre lagu. Lagi-lagi ketika gue compare dengan Flip 6 ini, gue merasa treble di Wonderboom 4 ini lebih baik dari sisi clarity-nya dibandingkan Flip 6 ya. Dan kemudian kalau gue compare dengan Tera 3 Mini pun, Wonderboom 4 ini lebih refine, dia nggak setajam atau sekasar di Tera 3 Mini. Meskipun perbedaan keduanya ini nggak terlalu signifikan lah dari sisi treble-nya, sama-sama punya treble yang udah cukup baik. Tapi dari sisi harganya yang terbilang cukup jauh, dan gue ngerasa Wonderboom 4 ini memang dari sisi suara lebih refine dibandingkan Tera 3 Mini. Kalau ngomongin loudness dengan size speaker yang compact seperti ini, loudness di sini tuh terbilang kencang ya, bahkan bisa menyaingi dengan Flip 6 yang udah cukup kencang. Jadi kalau kalian ngomongin dari sisi power, keduanya ini di volume 100% hampir imbang. Dan ketika kalian compare dengan Tera 3 Mini,
gue merasa Wonderboom ini lebih powerful ya, terutama kalau kalian dengar mungkin di sekitar 60%, 70% itu kayak suara di Wonderboom itu berasa lebih full, lebih megah atau lebih bold dibandingkan Tera 3 mini yang berasanya tuh agak tipis dan lebih berasa speaker yang size-nya lebih kecil, padahal size-nya itu keduanya mirip. Dan kalau ditanya kekurangannya apa, gue sendiri jujur nggak menemukan kekurangan yang berarti dari Wonderboom 4 yang dimana sebenarnya dari seri pertama pun gue udah suka ya dengan suara yang ada di Wonderboom. Karena buat gue Wonderboom itu termasuk pilihan yang aman banget kalau kalian pengen cari portable speaker. Karena dengan size yang compact, beratnya yang cukup ringan, kemudian dari sisi build quality-nya pun terbilang bagus banget. Jadi build like a tank, daya tahan baterainya awet, dari sisi suaranya proper. Gue nggak merasa ada yang kurang sih dari Wonderboom 4 ini, kecuali kalian cocok atau enggak dengan suara yang ditawarkan. Intinya sih gini aja, kalau kalian mau cari suara yang lebih ke arah bass, yang lebih ke arah party, mungkin kalian lebih cocok sama JBL Flip series ya, seperti Flip 6 ini, karena memang bass di sini lebih deep, lebih besar, dan ini lebih cocok buat genre-genre party speaker seperti R&B maupun EDM. Dan kalau kalian mau cari speaker yang balance all around, semua musik enak-enak aja, powernya masih dapat, tapi juga kalian pengen punya speaker yang anti jatuh dan kuat, ya Wonderboom series ini udah safe choice banget kalau kalian punya budget di 1 jutaan. Kemudian Tera 3 mini ya ini tetap speaker yang bagus di range harganya ya, jadi memang untuk harga keduanya berbeda cukup jauh, tapi kalau kalian misalkan suka dengan Tera 3 mini dan kalian pengen upgrade suara yang lebih baik dengan build quality yang lebih baik, kalian bisa banget mempertimbangkan Wonderboom 4 karena dari sisi form factor-nya masih mempunyai size yang mirip, tapi kalian bisa mendapatkan upgrade suara yang lumayan berasa dan juga build quality-nya yang pasti jauh lebih baik dibandingkan Tera 3 mini. Jadi paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai Ultimate Ears Wonderboom 4 ini. Thank you buat kalian nonton, dan sekarang akan gue puterin sedikit sound sample dari Wonderboom 4 versus JBL Flip 6 ini. Thank you buat kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. Sekarang kita tes dulu ya mengenai perbedaan equalizer dari Wonderboom 4 ini. Kita tes dari yang equalizer bawaannya. Outdoor Boost. Never once, never once. Ooh, I thought it maybe me and you. Podcast mode. I guess it wasn't true. It's about all you know, what you pray is true. Standard mode. Oke, jadi itu ya perbedaan ketiga equalizernya. Yang gue rasakan sih di bagian outdoor mode dia kayak nge-boost banget suara treble-nya, tapi sedikit menurunkan area bass-nya, dan dia yang jelas kayak lebih kencang gitu dan cocok banget memang buat outdoor. Untuk podcast mode-nya dia menurunkan bass-nya secara signifikan dan nge-boost di area vokalnya. Treble-nya pun agak sedikit di tune down, dan podcast mode ini bener-bener cocok banget buat kalian dengerin podcast. Tapi untuk musik dia yang paling kurang ya dari sisi suaranya, jadi kayak cuman vokal doang yang keluar. Dan untuk all around gue tetap pakai di standard mode-nya karena buat gue ini yang paling enak buat denger lagu maupun buat nonton YouTube, ataupun ya kalau denger podcast pun masih terasa cukup clear kok. Jadi sekarang kita coba compare dengan JBL Flip 6.